Halo kawan cerita. Kali ini kita kedatangan salah satu tamu dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Ibu Eci Tasriah, sekaligus statistisi ahli media ya Ibu ya di BPS RI seperti itu. Jadi sebenarnya tujuannya ke sini dalam rangka konsultasi serentak ya PDRB Kabupaten Kota Sesumut. Cuman kita culik bentar ya Ibu. Selamat datang dulu di Kota Medan ya Mbak. Ya, terima kasih. Semoga menikmati Kota Medan. Nah gini Mbak, jadi terkait keneracaan gitu ya, dewasa ini kita sering mendengar mendengar di berbagai media ya, baik media massa maupun online gitu ya Mbak, mengenai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain itu maraknya juga highlight dan cuplikan-cuplikan berita yang mengusung isu-isu lingkungan seperti itu ya. Itu kan menandai tingkat perhatian dan concern masyarakat akan pentingnya keterkaitan antara ekonomi dan lingkungan seperti itu. Banyak bukti-buktinya seperti meningkatnya kajian-kajian terkait lingkungan, implementasi ekonomi hijau, green economy, meningkatnya kajian terkait keuangan hijau seperti itu. Jadi itu membuat ketertarikan khusus bagi kita. Nah ini Mbak, di Kedeputian Neraca, karena Mbak Eci kan bernaung di bawah Kedeputian Neraca seperti itu. Ada tidak sih gitu produk yang dihasilkan dari Kedeputian Keneracaan yang mendukung isu ekonomi berkelanjutan, mungkin penyusunan neraca khusus lingkungan seperti itu, mungkin bisa kita tahu gitu Mbak. Ya, perkenalkan saya Eci Tasriah. Tadi Mbak Chani sudah menyampaikan saya bekerja di bawah lingkungan Kedeputian Neraca dan Analisis Statistik. Produk statistik yang memotret kaitan ekonomi dan lingkungan itu sebenarnya sudah dihasilkan oleh BPS sejak lama ya. Namanya Sistem Terintegrasi Neraca Ekonomi Lingkungan, atau kita sering mengenalnya Sisnerling disingkat gitu ya. Sisnerling. Ya. Sisnerling ini dulu di STS juga menjadi salah satu mata ajar gitu ya dalam lingkup statistik perkantoran. Tapi saat ini mungkin karena simplifikasi kurikulum di STS, jadi mata pelajaran Sisnerling tidak lagi diajarkan. Berarti sempat ya Mbak? Sempat. Soalnya saya dulu belum pernah merasakan mata kuliah Sisnerling seperti itu. Jadi kaitannya dengan SNA, neraca ekonomi lingkungan ini merupakan salah satu satelit neraca SNA gitu ya, salah satu satelit SNA yang mengukur terkaitan ekonomi dan lingkungan, aspek ekonomi dan lingkungan. Jadi benar sekali saat ini memang sedang ramai diperbincangkan gitu ya, bahwa pembangunan berkelanjutan itu harus mempedulikan keberlanjutan lingkungan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, secara konsep mungkin bisa dikasih gambaran ringkasnya aja Mbak, neraca terintegrasi ekonomi lingkungan seperti apa sih gitu? Neraca terintegrasi ekonomi lingkungan, atau sekarang ini kita lebih singkatnya neraca ekonomi lingkungan, NEL gitu ya. NEL itu sebenarnya terdiri dari neraca aset sumber daya alam. Yang pertama, kemudian yang kedua neraca aktivitas ekonomi lingkungan, neraca aktivitas lingkungan. Kemudian yang ketiga neraca ekosistem. Dan yang keempat adalah neraca arus lingkungan. Dari setiap modul neraca tadi nanti akan menghasilkan indikator makroekonomi yang tertentu. Nah, kalau neraca sumber daya alam itu nanti menghasilkan indikator kekayaan alam dari sumber daya alam itu berapa sih, kekayaan Indonesia dari sumber daya alam berapa. Jadi tetap indikator makro yang kita hasilkan dari penyusunan itu ya Mbak? Sebenarnya untuk skala kecil juga kita bisa menghitung ya, seperti neraca ekosistem itu kan basisnya adalah space atau wilayah. Tahun lalu itu kita melakukan penyusunan neraca sumber daya laut di kawasan Gili Matra. Pernah ke Gili Matra?
Belum sih, pengen ke sana lah kapan-kapan. Ya, jadi skala lingkup kecil pun juga bisa kita susun neraca ekonomi lingkungannya. Baik, Ya. jadi kaya sekali ya. Tapi Mbak, ini kan sudah lama terjadi, bukan terjadi ya, sudah lama disusun gitu kan. Apakah telah memiliki payung hukum berupa peraturan badan mungkin di bawah Undang-Undang Statistik, peraturan BPS maupun peraturan lainnya gitu? Nah, produk hukumnya itu memang selama ini kita BPS ya, kita mengakui kita tidak mempersiapkan setiap produk statistik kita dengan payung hukum. Tetapi untuk neraca ekonomi lingkungan ini, karena tuntutan dari kementerian lembaga juga tinggi, dan mereka juga meminta BPS memayungi dengan produk hukum. Jadi sejak tahun 2019 kita sudah melakukan proses penyusunan peraturan BPS tentang penyusunan neraca ekonomi lingkungan. Oh begitu Mbak. Berarti sebenarnya sudah juga berlangsung ya selama kurang lebih 4 tahun terakhir ya Mbak ya. Iya. Dan ditindaklanjuti. Pastinya dalam hal seperti itu ya Mbak, itu melibatkan banyak stakeholder mungkin ya Mbak. Iya, tentu saja. Nah, boleh tahu nggak sih sebenarnya seberapa penting neraca ekonomi lingkungan ini, siapa saja yang terlibat dan perannya masing-masing gitu Mbak? Sebenarnya stakeholder yang terlibat itu kita petakan ada 2 kubu ya. Pertama penyedia datanya, dan yang kedua adalah penerima manfaat dari neraca ekonomi lingkungan tadi. Konsumen. Iya, jadi yang akan menggunakan neraca ekonomi lingkungan untuk policy di bidang lingkungan di dan Indonesia. yang menghasilkan produsen. Ya, dan penyedia data sektoralnya. Penyedia data sektoralnya. Karena BPS terus terang tidak diamanatkan untuk menghasilkan data sektoral yang bisa langsung dipakai untuk menyusun neraca ekonomi lingkungan tadi. Oh, jadi melalui ibaratnya ada hierarki yang harus dilewati gitu. Iya. Jadi di hulunya itu KL yang terkait dengan masalah sumber daya alam maupun lingkungan hidup itu sebagai penyedia data wajib menyediakan data kepada BPS. Ini ada diatur dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2017. Nah, data sektoral tadi kemudian dipakai oleh BPS untuk menyusun neraca ekonomi lingkungan. Nanti neraca ekonomi lingkungannya disusun dalam 2 satuan. Jadi satuan fisik dan satuan moneter. Dalam memvaluasi dari satuan fisik, neraca fisik menjadi neraca moneter, itu kan ada ukuran valuasi sumber daya alamnya. Nah, ini BPS harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Jadi ini juga diamanatkan dalam PP 46 2017 tadi, bahwa dalam melakukan valuasi ekonomi, BPS berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena nanti hasil dari neraca moneternya itu dipakai sebagai indikator kekayaan negara dari sumber daya alam. Jadi sebenarnya ini seperti sebuah siklus ya Mbak ya, Iya. antara produsen antara hingga ke konsumen akhir seperti itu. Nah, terkait neraca NEL tadi, supaya lebih ringkas, NEL, neraca ekonomi lingkungan, biasanya target utama, bukan target sih sebenarnya, siapa konsumen yang paling menanti-nantikan data neraca ekonomi lingkungan ini, sepengalaman Mbak Eci? Ya, pengguna data utamanya ya. Selama ini pengguna data utama kami Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian yang kedua Bappenas, Kementerian PPM dan Bappenas. Kemudian yang ketiga tentu saja Kementerian Keuangan tadi, karena dia sebagai dasar, salah satu bagian dari nanti kekayaan negara kita adalah dari sumber daya alam. Berapa besarnya itu dari neraca moneter sumber daya alam tadi. Dan yang terakhir pihak akademisi, bukan terakhir ya, salah satu juga. Mungkin adalah peneliti dan sebagainya. Yang lainnya peneliti, mahasiswa dan sebagainya gitu ya. Terkait milestone ke depan mungkin ya Mbak, mungkin tidak ada pembaharuan metodologi terkait penyusunan ini, mungkin kebutuhan konsumen semakin besar,
terus urgensi dan dinamika ekonomi juga bergulir cepat sekarang, terlebih di era transformasi ya Mbak. Mungkin ada tidak pembaharuan penyusunan atau pembaharuan metodologi untuk penyusunan neraca ekonomi lingkungan ke depannya? Salah satu manual yang dipakai di neraca ekonomi lingkungan itu adalah SEEA kan ya. Ya. Nah, SEEA ini tadi sebagai salah satu satelit dari SNA. Ya. Pembaharuan di SEEA ini banyak gitu ya ragamnya. Bahkan nanti kita dari neraca sumber daya alam, beberapa aset lingkungan itu nanti diusulkan untuk masuk ke dalam aset ekonomi di SNA. Jadi nanti dalam penyusunan neraca kapital, misalnya di SNA kan rangkaian neraca tuh salah satunya neraca kapital. Neraca kapitalnya itu nanti SNA kan sedang diperbarui, diupdate. Akan ada aset ekonomi yang berasal dari sumber daya alam. Tuh. Kemudian pembaruan lagi, misalnya dalam metode valuasi. Metode valuasi yang disarankan itu pakai pendekatan social discount rate. Nah, itu social discount rate. Mungkin bisa dikasih social discount rate ini berbeda dengan market discount rate. Market discount rate ini kan selama ini kita mengamati suku bunga yang terjadi di Bank Indonesia gitu ya, dengan mekanisme pasar gitu. Kalau social discount rate ini lebih mencerminkan aspek sustainability, keberlanjutan dari sumber daya alam itu ke depannya itu diperhitungkan dalam menetapkan berapa persen sih sustainable social discount rate yang dipakai nantinya gitu. Jadi bisa jadi gitu ya, dalam hal metode valuasi pun bisa saja berganti gitu ya, tergantung tingkat kepentingannya. Iya, dan tentu saja kan dalam valuasi tadi kita koordinasi juga dengan Kementerian Keuangan sebagai pemangku kebijakan fiskal di Indonesia. Kemudian perbaikan atau ini mungkin itu ya, tekanan kepada BPS untuk menghasilkan neraca ekonomi lingkungan tingkat daerah itu sudah banyak terjadi gitu ya. Nah, dari tahun lalu saja pemerintah Banyuwangi gitu ya sudah menyampaikan permintaan bahwa mereka ingin menghitung PDRB hijau. Kemudian Kementerian Keuangan juga dalam aspek kebijakan fiskalnya menghitung potensi penerimaan negara dari sumber daya alam. Mereka ingin dihitung per wilayah gitu ya, sehingga PAD per wilayah dari sumber daya alam berapa itu bisa diprediksi, bisa dimonitor. Kemudian yang ketiga, baru-baru ini juga Bappenas kan programnya dalam RKP 2024-2025 adalah transformasi ekonomi kan. Transformasi ekonomi ini menuju ke ekonomi hijau, green economy. Jadi nantinya BPS diminta menghitung berapa share ekonomi hijau sampai ke provinsi bahkan kabupaten kota. Nah, itu tantangan tersendiri. Memang sepertinya seksi sekali ya, Mbak. Isu ekonomi hijau, ekonomi biru dan brown economy itu sangat seksi gitu ya. Tapi keinginan kita sangat banyak sekali gitu kan. Cuman tantangannya mungkin ya, Mbak, ketersediaan data hingga level terkecil ini ya yang Mbak, yang masih sampai sekarang menjadi tantangan buat kita ya Mbak ya. Nah, itu mungkin harapannya gimana Mbak untuk ya mengakomodir dan mendukung urgensi atau kebutuhan para stakeholder kita ya Mbak di level kabupaten kota mungkin kan untuk menyusun Sisnerland, karena sampai saat ini kan level nasional tuh Mbak ya. Nah, bagaimana harapan ke depannya terkait NEL kita di masa depan? Harapan ke depan, pertama mungkin kita perlu mengedukasi, sosialisasi apa itu neraca ekonomi lingkungan NEL ini kepada eksternal BPS gitu ya. Setelah mereka sadar kebutuhannya, kan kalau proses bisnis statistik itu dimulai dari specify need dari user kan. Setelah mereka menyadari bahwa mereka perlu hal itu, perlu NEL gitu ya, maka kita sampaikan untuk menyusun NEL, kebutuhan datanya ini, listnya ini gitu ya.
kita petakan apa yang datanya tersedia oleh mereka, apa yang belum gitu ya. Yang belum tersedia ini BPS kan bergabung juga dengan forum internasional dalam rangka memajukan SEA tadi kan, memajukan implementasi SEA. Nah, di forum internasional kita bisa memanfaatkan global data set. Jadi kalau data di stakeholder daerah domestik itu belum ada, kita bisa pakai global data set yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti misalnya dari citra satelit gitu ya. Nah, itu sangat membantu bagi negara-negara yang infrastruktur statistiknya masih lemah. Jadi saya melihat akan ada gitu ya, akan ada semacam peluang baru di masa depan di mana para konsumen yang menuntut nih ada NEL sampai level kabupaten kota dah gitu, atau PDRB hijau sampai level kabupaten kota dong. Tapi harusnya itu juga didukung ya Mbak oleh segenap konsumen, tidak hanya produsen saja di sini yang harus berupaya untuk menyediakan data tersebut. Menarik sekali Mbak, mungkin di lain waktu kita mau bisa bikin part 2-nya nanti kalau Mbak Eci ada lagi gitu. Boleh. Kan sering main-main ke Medan katanya nih. Mungkin bisa diundang untuk podcast Green Economy mungkin ya Mbak. Boleh. Ya, dan kaitannya dengan kaitannya dengan share atau outputnya di sektor-sektor yang lain seperti itu. Jadi kawan cerita, sekian dulu podcast dari kita kali ini. Terima kasih banyak Mbak Eci atas sharingnya, sangat menarik dan sangat menggugah ya. Jadi kita tunggu part keduanya ya nanti di kedatangan Mbak Eci selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan kasih masukan untuk tema episode berikutnya. Dadah.